Oke, selamat siang Pak Tony. Hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang blockchain Table 3. Sebelum itu, tolong perkenalkan nama saya Kelvin Yohanes dengan NIM 825240029. Halo, perkenalkan nama saya Carvalho dari NIM 825240030. Dan perkenalkan nama saya Fiorentino Vilcelia dengan NIM 825240015. Jadi, saya akan bercerita tentang tadi blockchain Table. Sebelum itu, kita ke PPT-nya. Jadi, pertama apa itu blockchain? Blockchain Table itu apa? Blockchain Table itu adalah table upon only blockchain table adalah table database Oracle yang bersifat only. Artinya dia dapat menambah data baru, tapi tidak bisa mengubah atau menghapus data yang sudah ada. Selain itu, blockchain table ini diharapkan didesain agar dapat menjadi tempat proof of work atau buku besar digital yang anti manipulasi. Yang berikutnya itu ada 4 tujuannya. Yang pertama itu tujuannya adalah anti-tamper. Apa itu anti-tamper? Tamper itu mencegah adanya manipulasi data dari pihak luar. Yang kedua itu menjamin integritas. Maksudnya adalah menjamin integritas itu adalah kita punya buku, kita menjamin data tetap asli dengan hash yang ada di blockchain ini. Jadi dengan fungsi ini kita dapat menjaga suatu data itu tetap ada walaupun dibiarkan atau hanya dilihat sekali-sekali. Yang ketiga itu ada ledger internal. Apa itu ledger internal? Jadi ledger internal itu adalah kita punya buku besar ala blockchain tetapi di dalam database standar yang mudah dikelola. Yang keempat itu menjadi catatan riwayatnya tidak bisa dihapus. Nah, yang berikutnya itu ada cara kerja blockchain table. Jadi cara kerja pertama itu jadi sistem ini bekerja persis seperti rantai. Ketika Anda melakukan insert baris data tersebut akan diberi tanda tangan digital yang tidak bisa setelah pada rantai insert baris data yang disebutkan beri tangan digital atau hash. Uniknya hash baris ini akan mengikat hash dari baris sebelumnya. Jadi terbentuklah sebuah rantai data yang saling mengunci atau bisa disebut cryptographic chain. Jika ada oknum yang mencoba mengubah data di tengah-tengah secara diam-diam, rantai hash ini akan rusak, verifikasi akan gagal, dan perubahan itu akan langsung terdeteksi. Inilah yang menjamin integritas data secara absolut. Yang berikutnya fitur baru blockchain Table 3 ini. Jadi yang pertama saja itu apa itu hashing? Definisi hashing adalah proses mengubah data sepanjang apapun menjadi serangkaian karakter acak dengan panjang tetap. Ini ibarat sidik jari digital untuk data tersebut. Terus dalam SQL ini kita membuat contoh yaitu SH512. Jadi mengapa SH512? Pada sintaks tersebut Oracle menggunakan _2 dengan output 512 bit. Di sini kita menggunakan standar industri keamanan tinggi yaitu SHA-2 ini adalah algoritma yang sama digunakan oleh militer dan perbankan global sangat sulit, hampir mustahil untuk diretas dengan teknologi komputer saat ini. Yang berikutnya apa itu versi kedua? Versi kedua itu adalah bagian terpenting dari fitur Oracle TGI. Jadi pada masalah format V1, cara menghitungnya kaku. Semua kolom dianggap satu paket utuh yang tidak boleh diganggu-gugat. Jika Anda mencoba menghapus kolom seutuh paket berubah, perhitungan hash berubah, rantai putus, serta verifikasi gagal. Jadi solusinya Oracle memberikan version 2 baru. Format pintar, format V2 didesain untuk memahami konsep metadata. Ia bisa membedakan mana yang data yang masih aktif dan mana data yang sudah di-drop. Mekanisme saat Anda melakukan drop kolom berdata di kolom tersebut tidak dibuang, melainkan hanya ditandai sebagai hidden atau tersembunyi. Hasilnya, rumus hashing V2 tetap menyertakan kolom tersembunyi itu dalam perhitungan rantai sehingga integritas masa lalu tetap valid. Cara tampilan table kolom itu sudah hilang bagi pengguna. Nah, yang berikutnya itu ada versi skema solution. Anda bisa menambah atau menghapus kolom, add atau drop kolom pada blockchain table yang sudah berisi data tanpa harus membuat ulang table. Meski kolom dihapus, integritas
Integritas data tetap ada. Data lama tetap terjaga dalam RTH sebagai hidden columns. Ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Kemudian ada user chain. Maksudnya pengertian ini adalah pada versi sebelum 23 AI ini tabel blockchain itu hanya memiliki maksimal 32 sistem chain, yang dimana itu semua itu dibuat oleh sistem dan tidak bisa diatur oleh pengguna. Jadi pengguna itu tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan, dan tidak tahu data yang diinput itu masuk ke chain nomor keberapa. Contohnya itu misalnya kita input data. Nah, Oracle itu akan otomatis mengatur dan mengacak data kita, kemudian data kita akan masuk ke salah satu chain dari 32 chain. Sedangkan di fitur baru ini, di blockchain table 23 AI, ada fitur user chain yang memungkinkan pengguna itu untuk mengatur input data kita itu masuk ke mana. Contohnya itu kayak sekarang. Ini kan kita membuat blockchain table dengan nama bct_uc. Dengan isinya itu ada fruit quantity. Nah, dengan user chain-nya itu berdasarkan fruit, nama buahnya. Nah, terus kita input data-data buahnya, contohnya apel 10, melon 10, atau mangga 10. Nah, masing-masing dari data yang kita input itu akan masuk ke chain masing-masing. Contohnya apel itu akan masuk ke chain apel, melon itu akan masuk ke chain melon, dan mangga itu akan masuk ke chain dari mangga tersebut. Kemudian ada raw version. Raw version itu maksudnya adalah Oracle itu kan, misal kita input data nih. Nah, dia itu tidak akan menggantikan data lama kita, melainkan dia itu kan akan membuat baris baru untuk setiap update data kita. Contohnya itu, jika tidak menggunakan raw version nih. Nah, kita tadi kan ada 10 apel, terus kita update data. Nah, maka 10 apel itu akan hilang, digantikan oleh update data baru. Nah, sedangkan jika kita menggunakan raw version, data yang kita update itu tidak akan menghilangkan data lama kita. Nah, tadi kita ada 10 apple, terus kita update data 15 apple. Nah, dia itu akan muncul di baris baru. Dan data lama kita yang 10 apple itu akan tetap disimpan. Kemudian ada flashback data archive atau FDA. Nah, FDA itu kayak history yang menyimpan semua data blockchain table kita yang bersifat permanen, terproteksi, yang tidak bisa dimanipulasi. Jadi kayak buku besar yang menampung history data kita yang tidak bisa kita apa-apain gitu. Terus ada counter signature and delegate signer. Delegate signer itu adalah pihak yang diberikan hak untuk menandatangani atas insert table atas nama utama. Jadi dia kayak wakil resmi dari user utama tersebut. Terus ada counter signature. Counter signature itu adalah tanda tangan kedua dari pihak lain untuk memvalidasi bahwa tanda tangan utama itu valid gitu. Fungsinya itu untuk meningkatkan non-repudiation, yang artinya itu meningkatkan tidak ada penyangkalan. Next itu ada retention, no drop, no delete, idle time control. No drop itu masa kayak no drop until numbers day idle, itu masa kayak tabel ini, baris ini itu akan dihapus ketika berapa hari tidak ada aktivitas. Kalau no delete until number days after insert itu kayak baris ini akan di-delete berapa hari setelah tabel ini dibuat. Kemudian ada namanya retention. Retention itu kita dapat menentukan retention itu pada saat membuat tabel blockchain-nya. Tapi kita tidak bisa membuat retention itu melebihi dari threshold. Threshold itu kayak ambang batas dia. Misalnya retention-nya itu 365 hari. Terus kita set retention-nya itu 500 hari. Maka pembuatan tabel kita akan ditolak karena retention-nya itu melebihi dari threshold-nya. Terus ada prosedur DBMS, blockchain table delete expire row. Itu hanya akan menghapus baris-baris yang sudah kadaluarsa atau melewati waktu tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan hapus, kita tidak bisa menghapus sesuka hati kita. Hanya periode-periode yang sudah melewati waktu retention-nya, maka akan dihapus. Kemudian ada sign row untuk menandatangani baris data. Terus verify rows untuk memverifikasi keaslian datanya. Terus ada get bytes for raw hash untuk mendapatkan hash baris. Kemudian set get sign blockchain di guess untuk melihat jejak tanda tangan blockchain. Terus ada delete expire row untuk menghapus baris yang sudah kadaluarsa. Codingan ini digunakan untuk membangun tabel blockchain di Oracle Database, menyimpan transaksi dompet digital secara aman dan terverifikasi. Manfaat untuk UMKM dan strategi digitalis.
Transparansi dan audit triad adalah meningkatkan kepercayaan dengan mencatat transaksi, login, inventory, dan pencetak pelacakan aset yang tidak bisa diubah. User chain memungkinkan pemisah ledger per pelanggan atau toko atau cabang sehingga lebih fleksibel untuk UMKM. Add atau drop mendukung perubahan skema data tanpa rekonstruksi, cocok untuk bisnis UMKM yang terus berkembang. Flashback data archive menyimpan histori perubahan data penting seperti stok dan harga. Restructure enterprise dapat ditempatkan pada data infrastruktur layer atau audit, compliance, dan sebagai bagian dari digitalisasi UMKM. Kali ini saya akan membuat memeran codingan yang bertujuan untuk membangun tabel transaksi di digital yang aman, serta tidak dapat dimanipulasi dan memiliki integritas tinggi. Penggunaan fitur blockchain table Oracle. Pertama kita akan masuk ke SSDBA. Kedua, kita akan membuat table space tempat penyimpanan datanya. Sebelumnya saya sudah pernah buat tabelnya, jadi kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu membuat user baru untuk blockchain table. User private yang keempat, kita akan memberikan hak akses ke usernya. Sukses juga. Yang kelima, kita akan memberikan hak untuk membuat blockchain with table. Sukses. Yang keenam, kita akan login sebagai user baru. Tujuh, kita akan membuat blockchain table wallet transaksi.
Error ini disebabkan oleh versi database kita yang tidak bisa unlock codingan ini. Sekian, terima kasih. Lanjutnya adalah teman saya. Nah, yang berikutnya saya akan memberi contoh memasukkan data yang sudah ada terus disimpan. Di sini data yang akan saya masukkan yaitu insert. Di sini data pertama sudah ditambahkan, sesuai kita tambahkan data kedua. Di sini data kedua kita insert, kita in sini, lalu di sini tambahkan wallet underscore transaction di sini. Di sini kita spasi, kita kurung user underscore ID, kita koma di sini, spasi, terus kita koma lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita di sini kita tutup kurung di sini. Kita spasi kita tambahkan ke di sini, terus kita masuk, kita buka kurung atau di sini spasi kita buka kurung. Mari kita tambahkan ulang datanya saja. Di sini lagi, terus kita into kita underscore user underscore ID mas itu kita koma di sini. Ini kita koma spasi by underscore method di sini. Kita tutup kurung, kita tambahkan nilai di sini. Tahu value di sini. Spasi kita buka kurung, kita koma atas, kita masukkan US 0,0 koma atas, kita koma spasi 12. Ini adalah total nilai duitnya. 4, kita koma lagi spasi koma atas, tulis full koma atas, kita tutup, kita titik 2, kita enter. Ini kita bisa koma di sini. Jadi di sini setelah kita sudah simpan datanya,
simpan datanya nih, kita akan cara melihat itu dengan sebelum kita commit dulu di sini, ketik dulu enter. Nah, commit complete. Nah, cara kita melihatnya, kita select kita spasi bintang. Setelah itu kita ketik from spasi alert underscore tron sini kita titik 2. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang kita simpan tadi, yaitu secara satu nih di tanggal 21 kita di sini kita terdapat ada 2 data yang kita tampilkan sebelumnya dan yang kita baru tampil di sini di database 1 nih kita di tanggal 1 November 2 bulan 5 di tanggal 21 November 2005 kita menyimpan data di sini. Terus di tanggal 21-nya di table satunya ini kita menyimpan lagi di tanggal 26. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa the blockchain ini dapat memperlihatkan data yang sudah lama dan sudah baru. Di sini di atas ada data lama yang kita masukkan di tanggal 1 dan data lama di data tanggal baru ini tanggal 26. Di sini saya akan mendemonstrasikan salah satu fitur dari blockchain table versi 23 AI. Pertama itu alter table wallet. Nah, sebenarnya codingan ini itu untuk menambahkan kolom baru di tabel wallet transaction. Tapi karena sebelumnya waktu saya coba itu udah saya tambahkan, maka akan muncul seperti kolom being added already access in table. Karena sebelumnya itu pas saya coba itu udah ditambahkan. Nah, ini fungsinya itu untuk menambahkan kolom baru lah, yaitu location. Kemudian kita lanjut dengan one row created berarti berhasil menambahkan transaksi baru dengan kolom baru yaitu location Jakarta. Kemudian kita commit. Fungsinya itu untuk menyimpan data kita itu secara permanen. Kemudian lanjut dengan tabelnya itu sudah di-create. Ini adalah kita membuat tabel biasa untuk user audit dengan user ID itu sebagai primary key dan ada username dan emailnya. Kemudian kita insert datanya yaitu menggunakan codingan ini. Emailnya adalah rina@gmail.com.
Sorry, ini nggak ada kesalahan dalam insert atau penulisan query-nya. Oke, one row created. Nah, benar kan? Ini saya ke insert titik di sini, harusnya itu koma. Kemudian kita lanjut insert data kedua. Lupa saya tutup dengan tanda petik, sorry. Udah, kita insert aja. Dan data yang kedua itu berhasil kita insert. Kemudian kita buat tabel blockchain untuk audit usernya. Kita clear dulu. Nah, ini kita membuat tabel blockchain table-nya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel audit biasa dengan tabel blockchain. Ini error karena mungkin user chain ini belum dideklarasi. Dan kita itu menggunakan Oracle 23 free, jadi beberapa parameter itu mungkin tidak akan berfungsi di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan menampilkan blockchain table yang aktif di skema ini.
Ya, ini juga sama sih, karena package ini tuh nggak ada di 23 AI free. Itu biasa di 23 yang versi enterprise. Tapi pada intinya itu, query ini tuh digunakan untuk menghubungkan antara tabel audit user dengan blockchain table yang fungsinya itu Oracle itu akan menyimpan jejak audit kita, sehingga itu tidak ada penyangkalan itu. Kemudian ini untuk menampilkan seluruh blockchain table yang aktif di skema ini. Sekian dari demo program kami, saya ucapkan terima kasih.